Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Alhamdulillah, Alhamdulillahil baligid dayan. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin sayyidi waladi adnan wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ihi ala mari zaman. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kana khuluqul Qur'an. Amma ba'd. Fa ya ayyuhal hadirun, ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa qala Allah ta'ala fi Qur'anil 'azim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Innallaha kana 'alaikum raqiba. Ma'asyiral muslimin rahimahumullah. Segala puji bagi Allah Rabb semesta alam. Tak lupa sholawat dan salam tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Melalui mimbar Jumat ini, khatib ingin berwasiat kepada jamaah sekalian dan juga diri khatib sendiri untuk tidak pernah berputus asa dalam meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apabila kita putus asa, maka sama saja kita berputus asa dalam mempersiapkan bekal terbaik untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Wattazawwadu fa inna khairat taqwa. Dalam kesempatan khutbah Jumat kali ini, khatib ingin membawakan judul lebih tajam daripada pedang. Sesuai dengan perkataan Ibnul Qayyim rahimahumullah, kita sebagai manusia memiliki anggota badan yang dimana paling mudah untuk digerakkan. Namun kemudahan itu justru membawa kita dalam malapetaka. Tak lain anggota badan itu ialah lisan kita sendiri. Ma'asyiral muslimin, kalau kita ingin merenung, lisan ini adalah sumber dosa. Lisan inilah yang dapat membawa kita mendapatkan azab Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, melalui mimbar Jumat ini, khatib ingin menyampaikan nasihat untuk mewaspadai 3 dosa lisan yang jarang kita sadari. Kita terjerumus ke dalamnya. Dosa lisan yang pertama adalah ghibah. Wahai muslimin, bila suatu perkataan yang kita sampaikan adalah sebuah fakta, maka itu akan menjadi ghibah. Dan apabila suatu perkataan yang kita keluarkan adalah dusta, maka itu adalah suatu kesalahan.
seperti yang dikatakan oleh Imam Nawawi rahimahullah dalam Sahih Muslim, menyatakan definisi ghibah adalah menyebutkan kejelekan orang lain di saat dia atau orang tersebut tidak ada dalam pembicaraan. Rasulullah SAW bersabda, "Dzikruka akhaka bima yakrahu." Engkau menyebutkan kejelekan saudaramu sendiri yang ia tidak suka untuk didengarkan di depan orang lain. Lantas sahabat pun bertanya kepada Rasulullah SAW, "Afara'aita in kana fi ahima aqulu?" Ya Rasulullah, bagaimana jika yang kita sebutkan adalah sesuai dengan kenyataan? Lalu Rasulullah pun menjawab, "In kana fihi ma taqulu faqad tabtahu wa illam yakun fihi faqad tabahtahu." Jika kenyataan berarti engkau telah menggibahnya. Jika yang engkau keluarkan tidak sesuai dengan kenyataan, berarti engkau telah memfitnahnya. Ma'asyiral muslimin rahimahumullah. Dosa lisan yang kedua yang patut kita waspadai adalah mengadu domba. Apa itu mengadu domba? Apa itu dosa namimah? Yakni menukil atau mengambil perkataan orang atau mengatasnamakan orang lain yang bertujuan untuk membuat kerusakan di antara mereka. Nauzubillahi min dzalik. Inilah sejelek-jeleknya perbuatan dari manusia. Ma'asyiral muslimin rahimahumullah. Tidaklah kita menyadari bahwa lisan kita ini adalah senjata paling tajam untuk mengantarkan kita pada azab Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW dalam hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhu pernah berkata, ketika Rasulullah SAW berjalan, kemudian beliau mendengar perkataan manusia yang diazab di alam kubur. Lalu Rasulullah pun mengatakan, sesungguhnya mereka yang diazab, mereka yang disiksa adalah orang yang menganggap bahwa mengadu domba adalah sebuah perkara yang kecil. Namun kenyataannya, adu domba adalah perkara yang besar. Ma'asyiral muslimin rahimahumullah. Dosa ketiga yakni dosa suka berdebat. Ma'asyiral muslimin, berdebat adalah suatu pintu gerbang untuk membuka dosa-dosa yang lain, seperti mengolok-olok, dosa kepada kesombongan, dan juga menjelekkan orang lain. Oleh karenanya, tidaklah seorang berdebat, melainkan dia dihadapkan pada kenyataan bahwa dirinya lebih baik dari orang lain. Saat seorang sudah merasa lebih baik, maka dengan mudahnya setan untuk menjerumuskan kita kepada sifat sombong, kepada sifat perbuatan menjelekkan dan mengolok-olok orang lain. Yang dimaksud berdebat di sini adalah berdebat tercela, yakni berdebat hanya demi mendapatkan kemenangan, sedangkan perdebatan yang terpuji adalah perdebatan untuk mencapai kebenaran. Sesuai sabda Rasulullah SAW dalam hadis Aisyah, "Abghadur rijali ilallahi Abdul Hasim." Orang yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala adalah debatnya yang paling keras. Hadis riwayat Muslim. Yang dimaksud adalah orang yang dibenci oleh Allah adalah orang yang ketika berdebat dia menggunakan kata-kata yang keras, menggunakan cara-cara yang kasar. Semoga Allah memberikan taufik pada kita semua untuk selalu menjaga lisan kita, dan juga semoga Allah mengampuni kesalahan-kesalahan kita oleh sebab lisan. Amin amin ya rabbal alamin. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum
fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillahi wa kafa. Wa usalli wa usallimu ala sayyidina Muhammadin al-Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahlil wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Fa ya ayyuhal muslimun usikum wa nafsikum bittaqwallah faqad faza muttaqun. Qala Allahu ta'ala innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli 'ala Muhammadin wa 'ala ali Muhammad kama shollaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tahammilna ma la taqata lana bi. Wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha 'azim yadhkurukum